Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Di antara seluruh yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, ada 3 yang sangat menarik dan sangat penting yang berkaitan dengan karakter kita, supaya kita jaga. Jangan sampai juga kalau kita melakukannya, Tuhan tidak senang dengan kita. Amin. Dan ini berkaitan dengan sikap atau karakter atau perilaku. Bagian yang pertama, saya mengajak kita membuka dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Buka Alkitab saudara, Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menarik ketika Yesus serta merta tiba di kaki pohon ara dan berhenti di sana melihat ke atas mencoba mencari buah. Kalau kita membaca kitab Injil Sinoptik, kita juga mendapat gambaran. Injil Sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita mendapat gambaran dari peristiwa ini. Yesus itu melihat ada pohon ara yang rimbun daunnya. Dan dia tahu bahwa waktu itu belum musim berbuah bagi semua jenis tanaman. Tapi coba lihat, banyak orang yang berkata, wajar dong Yesus tidak menemukan buah dari pohon ara ini. Karena bukan musimnya. Saudara perhatikan, pohon ara itu tidak mengikuti pola berbuah tanaman yang lain di Israel. Sementara tanaman lain berbuah, kalau Anda pernah pergi ke sana, kalau tanaman lain sedang berbuah, apa yang terjadi dengan pohon ara? Dia justru menggugurkan daunnya dan terlihat seperti pohon yang mati karena kering. Benar-benar kering. Maka kita tidak boleh sembarangan menebang pohon di sana. Kalau kita tahu itu pohon ara, yang lain berbuah dengan lebat dan pohon ini tidak menghasilkan buah dan kering, daunnya sudah jatuh semua di tanah, tidak berarti dia mati. Memang itu siklus yang dia alami. Setelah pohon-pohon yang lain selesai berbuah, giliran pohon ara ini mengeluarkan daunnya. Ketika itu daunnya bertumbuh dan lebat dan makin banyak, pohon ara itu akan dikatakan berbuah. Jadi ciri dari pohon ara yang berbuah dilihat dari dia sudah berdaun lebat atau rimbun dengan daun. Kalau Anda melihat pohon ara yang masih muncul daunnya dalam jumlah yang kecil, dia belum berbuah. Tapi kalau dari jauh Anda melihat pohon ara, dia sudah rimbun dengan daun, maka dia pasti berbuah. Itu adalah tanda bagi orang yang ingin memetik buah ara. Dia melihat dari jauh ada pohon yang daunnya rimbun, pasti ada buah. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia dari jauh melihat bahwa ada sebuah pohon ara, rimbun daunnya, maka yang ada di dalam dirinya adalah pengharapan bahwa dia akan menemukan buah dari pohon itu. Betapa kecewanya Tuhan Yesus saat berada di kaki pohon ara. Dia tidak menemukan buah satupun. Maka Tuhan Yesus marah. Kenapa dia marah? Karena seharusnya pohon ini berbuah. Seharusnya pohon ini memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia memiliki buah yang banyak bahkan. Karena daunnya rimbun dari jauh. Tapi ketika didekati tidak ada buah. Itulah gambaran kehidupan Kristiani yang tidak berbuah. Terlihat berbuah tapi faktanya tidak berbuah. Mungkin kita adalah seperti pohon ara itu yang dilihat oleh orang lain rimbun. Maka kalau orang lain melihat kita rimbun, maka seharusnya dia juga melihat buah di dalam diri kita. Tapi faktanya banyak anak-anak Tuhan yang terlihat rimbun, tapi sesungguhnya tidak berbuah. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, itu dilihat bukan dari seberapa rimbunnya kita, tapi dilihat dari buah yang kita hasilkan. Buah itu kan tidak dinikmati oleh pohonnya, tapi dinikmati oleh orang lain. Orang lain yang melihat hasil dari kerimbunan itu. Bukan kita mengklaim, lihat aku rimbun, ada buahnya. Enggak.
Adakah orang lain menemukan hasil dari pertumbuhanmu di dalam Tuhan? Ketika kita mengikuti Tuhan, maka akar dari kehidupan rohani kita itu adalah Kristus. Berakar ke bawah, kemudian tumbuh ke atas, lalu menghasilkan daun yang lebat, dan akhirnya mengeluarkan buah. Buah itu yang akan menjadi berkat. Melalui buah itu kita bisa dikenali. Jadi bukan karena omongan kita, tapi melalui apa yang kita lakukan, kita kerjakan dan terlihat dan dirasakan oleh orang lain. Kita bisa-bisa aja mengklaim kita punya kehidupan rohani yang hebat, yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa-bisa saja berkata aku pelayan Tuhan yang luar biasa, diurapi. Tapi kalau buahmu tidak memperlihatkan hal yang signifikan, sorry to say, tidak ada gunanya. Itu bagian pertama yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Kehidupan Kristiani yang tidak berbuah. Maka mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang berbuah karena kita berakar di dalam Kristus secara benar. Kenapa terlihat berbuah tapi tidak punya buah? Karena akarnya salah. Pasti ada yang tidak beres dengan pertumbuhan itu. Pasti ada yang tidak benar dengan cara tanaman itu tumbuh. Kalau kita adalah tanaman dan tidak menghasilkan buah, padahal sejatinya seharusnya berbuah, pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Status tidak akan memperlihatkan buah kita. Pelayanan tidak akan memperlihatkan buah kita. Omongan kita tidak akan memperlihatkan buah kita. Tapi perilaku kita. Kenapa perilaku? Karena melalui perilaku orang bisa menilai siapa kita. Itu terukur. Itu teramati. Melalui perilaku kita bisa membuat perbandingan bahwa yang ini baik, yang ini tidak baik. Maka betapa pentingnya sebenarnya dalam kekristenan ketika kita memperlihatkan perilaku yang menjadi berkat buat orang lain. Dari buahnya lah kamu akan mengenali pohonnya. Tidak ada loh pohon yang baik menghasilkan buah yang busuk. Itu dalam konteks rohani loh. Gak ada. Pasti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau kita balik, kita menemukan ada buah yang baik, maka itu pasti berasal dari pohon yang baik. Jangan sampai kita tidak berbuah. Ada lagi nih, berbuah memang, tapi isinya busuk. Berarti pohonnya busuk. Bagian pertama ini Tuhan tidak senangi. Jangan sampai kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berdampak. Buah itu kan sebenarnya dampak yang kita hadirkan sehingga melalui itu orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dia bisa bertobat, dia bisa takut Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan. Nggak ada gunanya kita di gereja, angkat tangan, sembah Tuhan, terlihat rohani, tapi kehidupan kita benar-benar rohana. Perilaku, perkataan, perbuatan kita menyakiti orang lain. Tidak mencerminkan kehidupan rohani kita. Apa yang Tuhan lakukan terhadap hal yang demikian? Seperti dia bertindak terhadap pohon ara. Demikian orang yang tidak berbuah di dalam hidupnya akan jauh dari berkat Tuhan. Tapi dia sangat dekat dengan kutuk dari Tuhan. Saya ulangi. Karena perbuatan ini sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Perilaku yang seperti ini yang tidak berbuah seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Kita akan jauh dari berkat Tuhan. Pohon ara ini dikutuk oleh Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Anda lihat ini? Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kehidupan yang tidak berbuah adalah kehidupan yang kering dan tidak menghasilkan. Dan kita tahu
kering artinya mati. Seberapa sering kita menyaksikan anak-anak Tuhan di luar sana, hidup mereka menjadi kering karena bukan berkat yang datang dalam kehidupan mereka, tetapi kutuk akibat kehidupan yang tidak berbuah. Sebaliknya, saya mendorong kita semua sore ini yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Abuna yang ada di rumah dalam siaran ini. Mari menjadi anak Tuhan yang berbuah. Kalau sebelumnya engkau belum mendengar firman ini, dan hari ini firman ini berdengung dengan kuat dalam roh, hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Ini adalah kesempatanmu sebelum Tuhan datang, memperlihatkan kehidupan Kristiani yang berbuah. Haleluya. Buah adalah hasil pertumbuhan. Jangan lupa itu. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh. Hal kedua yang tidak disukai oleh Tuhan, buka di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Ini juga aspek perilaku. Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Ini perikopnya bercerita ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. 3 kali juga Tuhan Yesus berhasil mengatasinya. Dan di bagian terakhir itu, coba lihat saudara, ada kalimat yang sangat penting ayat yang 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Apa saudara? Anyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kata enyahlah iblis di dalam pengertian yang sama pernah ditujukan kepada Petrus. Buka di dalam Markus pasal 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, anyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Waktu itu Petrus protes, mencoba menghalangi Yesus dari jalan kematiannya menuju salib. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, anyahlah iblis. Itu kalimatnya memiliki kualitas, understanding, dan meaning yang sama ketika Yesus mengusir setan. Berarti saudara, Yesus sangat tidak menyukai ketika kita menghambat rencana Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan sudah menetapkan rencana-rencana untuk kita jalani. Kita hambat, kita menjadi sama seperti iblis. Lihat iblis ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Dia mencoba memanipulasi rencana Tuhan di dalam hidup Tuhan Yesus. Dia meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dia meminta Yesus untuk terjun dari gunung, dari tempat yang tinggi. Dia meminta Yesus untuk menyembahnya. Itu semua bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi disampaikan dengan bahasa yang halus, seperti kamuflase yang kelihatan indah, tapi ujungnya adalah sebuah jebakan. Nah, banyak orang-orang terjebak di dalam tawaran demi tawaran kuasa kegelapan dalam hidupnya. Sehingga tanpa sadar kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bergerak di dalam rencana Tuhan. Tapi kehidupan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dengan tindakan itu adalah sebuah tindakan yang justru melawan rencana Tuhan sendiri. Coba dulu seandainya Yesus benar-benar mengubah batu itu jadi roti. Karena waktu itu Yesus lapar. Itu di puncak Yesus puasa setelah 40 hari. Iblis mencobai dia. Orang puasa itu kan godaannya lapar dan haus. Seandainya seberapa sering kita jatuh dalam pencobaan yang sama loh. Bukannya kita berhadapan dengan si iblis, tapi berkompromi dan mengiyakan rencananya. Di saat itu loh saudara. Makanya bagian kedua yang sangat Tuhan tidak senangi adalah ketika kita keluar dari rencana Bapa. Apa yang terjadi ketika kereta api keluar dari relnya? Celaka. Bisa mendatangkan bahaya bagi seluruh penumpangnya. Demikian dengan kehidupan kita.
Karena ini beda tipis. Ketika Petrus mencoba menghalang Yesus, Tuhan janganlah. Jangan sekali-sekali orang begitu kepadamu. Engkau tidak akan mati. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa Yesus melalui jalur itu. Penderitaan melalui salib. Dihalangi oleh Petrus. Ini bukan berarti Petrusnya jadi setan loh. Yesus mengenali spirit yang sama. Yang pernah menguji dia. Di padang gurun dalam puasa 40 hari di awal pelayanannya. Dan Yesus tahu di akhir pelayanannya setan yang sama muncul. Berusaha menggagalkan. Makanya dalam hidup ini saudara, apa yang Anda mulai dengan baik, akhiri dengan baik. Amin. Jangan mengawali dengan baik tapi mengakhiri dengan tidak baik. Setan yang sama yang datang kepada Yesus terang-terangan di menjelang ending dari pelayanan Tuhan Yesus, dia menjelma melalui ambisi Petrus untuk menggagalkan rencana Tuhan. Kedagingan Petrus itu ditunggangi. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bukan berarti Petrus iblis. Rencana itu rencana iblis. Kita itu harus berada di dalam tracknya kita. Gak usah mencong-mencong ke kanan ke kiri lah. Hidup baik aja tantangannya udah banyak. Betul saudara? Apalagi kalau hidup kita gak benar. Sebaliknya loh, ada keuntungan yang akan kita peroleh. Kalau kita berada di dalam rel yang benar dengan Tuhan, yang datang dalam kehidupan kita bukan kutuk, tapi blessing. Berkat. Bukan hanya berkat buat kita. Kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Oh, kalau menyangkut itu, Abuna punya banyak sekali kesaksian. Blessing. Jadi Tuhan tidak senang kalau kita diperalat oleh kedagingan kita. Kalau kita ditunggangi oleh kepentingan si jahat. Sehingga kita akhirnya menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Tuhan mengusir yang seperti itu dan kata, enyahlah. Pergi sana, menyingkir. Keluar dari tempat ini. Jangan ada di depanku. Wah, kalau kita sudah dienyahkan oleh Tuhan, jauh lebih mengerikan dampaknya. Amin, amin. Poin yang ketiga. Hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Ini juga aspek perilaku yang tanpa sadar seringkali kita praktekkan. Demi gengsi dan kehormatan kita dan keegoisan dan keakuan kita di hadapan orang lain. Yaitu munafik. Kata munafik di situ digunakan kata hipokritos. Hipokrit. Itu digunakan sebagai istilah bagi pemain drama sebenarnya. Misalnya dia memerankan orang jahat, maka dia hipokrit, lakonnya. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya dia bukan orang jahat, dia hanya melakonkan. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang berlakon di depan orang lain, bahkan berlakon di depan Tuhan. Hidup ini harus kita tampilkan apa adanya, saudaraku. Amin. Adanya ini, ya udah inilah hidup kami, ya udah. Nggak dibuat-buat. Kadang-kadang kan kita itu pingin dipandang keren sama orang. Oh keren ya, sugih ya. Oh luar biasa ya. Padahal itu semua adalah kamuflase, lakon. Tipikal yang seperti ini ditemukan oleh Tuhan Yesus di dalam diri orang Farisi. Coba lihat dalam Matius pasal 23 ayat 3. Orang Farisi adalah tokoh agama. Tahu firman dan kebenaran. Tapi apa kata Tuhan Yesus mengenai mereka? Kepada orang banyak dia katakan, kita baca sama-sama. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ya toh, berarti kan mereka mengajarkan hal yang baik kan? Sampai Tuhan Yesus berkata, turuti dan lakukan apa yang mereka ajarkan. Karena yang mereka ajarkan itu baik. Tapi coba lihat,
Tetapi janganlah, baca sama-sama, kamu turuti apa? Perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. No action, talk only. Makanya ini berkait dengan yang pertama tadi. Omong ya lakukan. Kalau ngomong beda dengan perbuatan dan tindakan, itu namanya munafik. Kelihatannya berbuah, tapi faktanya tidak berbuah. Itu namanya kamuflase. Kelihatannya baik, tapi di balik topeng kebaikan ada hal jahat. Itu enggak benar. Makanya hati kita itu jangan dengki-dengki lah dengan sesama. Kita beres-beres hati aja. Enak gitu. Kita bisa tidur nyenyak. Kalau kita bangun topeng dan mengenakan topeng, maka kita menjadi orang yang sesungguhnya tidak tenang dalam hidup. Betul saudaraku? Karena kita akan, sebentar lagi mau ngapain lagi? Pakai topeng apa untuk ini? Pakai topeng apa untuk ini? Pakai topeng apa untuk ini? Lama-lama kita pakai topeng monyet. Tahu topeng monyet dikendalikan oleh yang memegang talinya. Nah, tanpa sadar kita seperti itu. Tuhan tidak suka hal yang munafik. Tuhan lebih senang yang apa adanya. Jangan ya tapi sesungguhnya tidak. Jangan tidak tapi sesungguhnya ya. Let your yes be yes and your no be no. Pemain musik maju ke depan. Tuhan tidak senang dengan kamuflase. Kelihatannya rohani tapi ternyata rohana. Mari kita bangun kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia. Karena itu ciri dari murid Kristus yang sejati. 3 hal ini saudara, hendaknya menjadi pokok renungan kita di sepanjang minggu ini untuk memperbaiki sikap dan karakter kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbuah. Karena Tuhan tidak senang kekristenan tanpa buah.